Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang bermateri kita informasi. Sebelumnya IPK memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Bagagama Alvino. Saya Ira Madani, saya Sialvia Mita, saya Kavita Nama, saya Lauti Divya, saya Sakina, saya Firman Berdana. Sistem peredaran darah adalah jaringan yang mengalirkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah tertutup, yaitu darah yang mengalir di dalam pembuluh darah. Dan sistem peredaran darah ganda, yaitu darah yang sekali peredaran dia mengalir 2 kali ke dalam jantung. Fungsi sistem peredaran darah yaitu yang pertama itu ada transportasi. Transportasi itu proses pengantaran zat-zat ke dalam tubuh dan juga dia mengeluarkan zat-zat yang tidak terpakai keluar tubuh. Kemudian sebagai penjaga tubuh, perlindungan tubuh dan penyangga tubuh. Dan sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, arteri, vena, dan api. Di sini akan menjelaskan mekanisme pembusuhan darah. Ketika terjadi luka, trombosit pecah dan mengeluarkan tromboplastik. Trombokinase bersama ion kalsium dan vitamin K mengubah fosforobin menjadi trombin. Trombin kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang membentuk jaringan untuk menahan sel-sel darah sehingga darah membeku dalam waktu sekitar 5 menit. Faktor-faktor pembusuhan darah. Yang pertama adalah protein, globulin, larut dalam plasma. Disintesis dihati dengan bantuan vitamin K, diubah menjadi trombin. Yang kedua adalah fibrinogen. Protein plasma yang dihasilkan di hati diubah menjadi fibrin. Yang ketiga adalah ion kalsium. Ion anorganik dari makanan dari tulang penting dalam semua tahap pembusuhan darah. Yang kedua adalah tromboplastik. Enzim plasma yang membutuhkan vitamin K untuk bekerja berperan sebagai faktor anti-hemofilia. Yang kelima adalah vitamin K berperan penting dalam sintesis protein dan faktor pembusuhan lain di hati. Kekurangan vitamin K atau sumbatan saluran empedu dapat mengurangi kemampuan pembusuhan darah. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah individu berdasarkan keberadaan antigen pada permukaan sel darah merah. Antigen dapat berupa karbohidrat atau protein yang memicu pembentukan antibodi dalam plasma darah. Ada 2 penggolongan darah utama yaitu sistem ABO dan sistem RH atau rhesus. Yang pertama, ada golongan darah ABO ditemukan oleh Harlan Steiner pada tahun 1930 dan didasarkan pada keberadaan antigen A atau B di permukaan eritrosit, serta antibodi anti A atau anti B di plasma darah. Yang kedua, ada golongan darah rhesus RH ditemukan oleh Harlan Steiner dan Wiener pada tahun 1940. Sistem ini didasarkan pada keberadaan antigen NHD di permukaan sel darah merah. Selanjutnya ada pengaruh faktor rhesus. Yang pertama, transfusi darah. Individu RH- yang menerima darah RH+ akan memproduksi antibodi anti-min RHD. Pada transfusi kedua, antibodi ini dapat menyebabkan hemolisis, yaitu pecahnya sel darah merah donor yang berbahaya bagi resisien. Yang kedua, ada kehamilan. Perbedaan rhesus antara ibu RH- pada janin RH+ dari ayah dapat memicu hemolisis pada janin, menyebabkan kondisi erythroblastosis fetalis. Dan pencegahannya dapat dilakukan dengan injeksi RH ugam untuk menghancurkan sel darah merah janin dalam tubuh. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang sistem organ yang terdapat dalam sistem sirkulasi. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah berfungsi untuk memompa darah dalam diri manusia ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama adalah bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya akan karbon dioksida ke paru-paru dan menerima oksigen. Kemudian yang kedua adalah bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga ada serambi kiri yang berfungsi untuk menerima oksigen dari paru-paru. Dan yang keempat adalah serambi kanan yang menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Setelah darah, ada pun pembuluh darah. Apakah kalian sudah tahu pembuluh darah itu apa? Dan yang biasanya di tangan-tangan kita ini adalah salah satu pembuluh darah kita, antara vena atau arteri ya. Jadi pembuluh darah itu dibagi menjadi 3, ada vena, arteri, dan juga kapiler. Pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang mengangkut darah kaya akan
karbon dioksida. Sedangkan pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang mengangkut darah kaya akan oksigen. Sedangkan kapiler adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan antara vena dan juga kapiler. Nah, ada pun perbedaan antara vena dan juga kapiler dan juga arteri. Perbedaannya yang pertama terletak dalam letaknya. Letak arteri itu berada di dalam jantung, sedangkan vena itu ada biasanya di permukaan tubuh. Kemudian yang kedua itu adalah dindingnya. Dinding dalam pembuluh arteri itu tebal dan juga elastis, sedangkan di vena itu dia bentuknya tipis dan juga tidak elastis. Kemudian jumlah arteri itu hanya satu, dan sedangkan jumlah vena itu ada banyak, dan biasanya itu ada di seluruh pembuluh darah kita. Kemudian tekanan di arteri itu sangat kuat. Jadi ketika pembuluh kita terpotong, itu akan memuncratkan darah yang sangat deras. Sedangkan vena itu kekuatannya hanya lemah. Jadi ketika dia terkena sayatan atau kena terpotong, dia hanya menetes saja. Mekanisme peredaran darah pada manusia yaitu yang pertama yaitu jantung memompa darah kaya oksigen ke vertikal kiri lalu ke aorta yang biasa disebut dengan arteri utama. Yang kedua, aorta bercabang menjadi arteri yang lebih kecil lalu ke atrium, kira ke kapiler. Di dalam kapiler, darah dan sel-sel tubuh bertukar oksigen, nutrisi, dan venula mengumpulkan darah yang miskin oksigen dan bergabung menjadi vena yang lebih besar. Vena cava superior dan inferior mengembalikan darah yang miskin oksigen ke atrium kanan jantung. Ini akan menjelaskan komponen darah. Masing-masing memiliki fungsi yang penting dalam tubuh. Berikut penjelasan mengenai leukosit, trombosit, dan eritrosit. Yang pertama ada leukosit atau sel darah putih. Fungsi leukosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Mereka membantu melawan infeksi, mengidentifikasi, dan menghancurkan patogen seperti bakteri dan virus. Jenisnya terdapat beberapa jenis leukosit, termasuk neutrofil, limfosil, monosit, eosinofil, dan basofil. Masing-masing memiliki peran spesifik dalam respon imun. Produksi dibentuk di sumsum, tulang, dan beberapa jenis kelenjar limfa. Yang kedua, ada trombosit atau piring darah. Fungsinya, trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Mereka membantu menghentikan perdarahan dengan menempel pada luka dan membentuk gumpalan. Produksi trombosit berasal dari megakariosit, sel darah besar sumsum tulang yang memecah menjadi banyak trombosit. Jumlah trombosit biasanya memiliki jumlah sekitar 1.500 hingga 4.500 mikroliter darah. Ketiga, ada eritrosit atau sel darah merah. Fungsi eritrosit bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dibuang. Struktur eritrosit memiliki banyak cakram bikonkav yang meningkatkan luas permukaan untuk difusi gas yang lebih efisien. Homoglobin. Eritrosit mengandung homoglobin, protein yang mengikat oksigen memberi warna merah pada darah. Produksi dihasilkan dalam sumsum tulang dengan masa hidup sekitar 120 hari sebelum diuraikan oleh hati dan limfa. Ketiga, komponen ini saling bekerja sama untuk mendukung dari berbagai fungsi penting dalam tubuh, termasuk transportasi, perlindungan, dan penyembuhan luka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem limfa, di mana sistem limfa itu terbagi menjadi beberapa bagian organ. Yang pertama, di situ saya akan menjelaskan tentang nodus limfa. Nodus limfa itu berbentuk seperti oval, yang biasanya mempunyai ukuran 1 sampai dengan 20 mm. Nodus limfa itu biasanya tersusun oleh pembuluh limfa, yang di mana dia itu mempunyai fungsi untuk menyaring dan menghancurkan partikel asing yang akan menyebar ke jaringan tubuh. Lalu yang kedua itu adalah kelenjar timus, yang dimana terletak di bagian dada, berwarna kemerahan, mempunyai 2 lobus, yang biasanya dia itu berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh ya, karena dia dapat memproduksi limfosit T. Lalu yang ketiga itu ada kelenjar amandel atau tonsil, itu biasanya terletak di bagian kanan kiri faring, di bagian belakang rongga mulut. Tonsil itu berfungsi untuk menahan kuman yang masuk ke dalam mulut melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Lalu yang keempat itu terdapat pembuluh limfa, di mana pembuluh limfa itu terdapat di seluruh bagian tubuh, dan dia itu berbentuk vena yang terdapat kantung. Lalu yang terakhir itu adalah cairan limfa, di mana cairan limfa itu adalah getah bening, yang dia itu berwarna kekuning-kuningan dan terdapat protein plasma dan fibrinogen, dan juga terakhir adalah
sedikit adanya oksigen. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan sistem peredaran darah dan teknologi peredaran darah. Gangguan sistem peredaran darah yaitu yang ke-1 ada leukemia. Leukemia disebut juga dengan kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh produksi sel-sel darah putih secara berlebihan, sehingga jumlahnya melebihi batas normal. Sifat sel darah putih adalah fagositosit, dapat memakan sel. Maka, sel darah putih tidak hanya memakan bakteri, tetapi juga memakan sel-sel darah merah. Maka tubuh akan kekurangan sel merah atau anemia. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Yang kedua ada hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah di atas ambang normal atau biasa disebut darah tinggi. Tekanan darah normal pada orang dewasa adalah 120/80 mmHg. Jika tekanan darahnya jauh di atas tekanan, maka seseorang akan menderita hipertensi. Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pecahnya kapiler. Jika pembuluh darah bagian otak yang pecah, maka akan mengakibatkan stroke. Yang ketiga ada anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan hemoglobin karena hemoglobin terdapat pada sel-sel darah merah. Anemia sering disebut kekurangan darah. Hemoglobin merupakan senyawa yang mengikat oksigen pada penderita anemia. Darahnya kurang cukup mengikat oksigen, sehingga reaksi respirasi di dalam sel-sel tubuh juga akan berkurang. Akibatnya, penderita anemia tampak 3L, lelah, letih, lesu. Yang keempat ada talasemia. Talasemia adalah kelainan darah keturunan yang menyebabkan produksi hemoglobin yang abnormal, mengakibatkan kekurangan sel darah merah dan anemia. Yang kelima yaitu ada jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana arteri koroner yang memasak darah ke otot jantung menjadi menyempit atau tersumbat, mengakibatkan penurunan aliran darah dan oksigen ke jantung. Ada teknologi peredaran darah. Yang ke-1 itu ada transplantasi jantung. Transplantasi jantung adalah operasi untuk mengganti jantung yang sakit dengan jantung sehat dari donor. Transplantasi jantung merupakan pilihan pengobatan terakhir untuk pasien yang mengalami gagal jantung stadium akhir. Yang kedua ada terapi gen. Terapi gen adalah pendekatan medis yang menggunakan materi genetik untuk mencegah dan mengobati penyakit. Dan yang terakhir ada operasi bypass. Operasi bypass jantung atau coronary artery bypass gravity (CABG) adalah prosedur bedah yang dilakukan untuk mengatasi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah arteri koroner. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi